Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami ada di penghujung tahun 2024. Kami percaya Tuhan kami akan mengakhiri tahun ini dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Kami tahu bahwa sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kami. Oleh karena itu kami juga percaya bahwa sepanjang tahun 2025 Engkau Allah yang akan menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan aku perkatakan bahwa setiap kami Tuhan yang kehilangan pengharapan, pagi hari ini akan pulang dengan pengharapan yang baru Tuhan. Bahwa janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Tidak ada satupun dari setiap kami mengakhiri tahun 2024 ini Tuhan dengan hati yang lesu, dengan jiwa yang beku. Tapi kami percaya anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan lepaskan firman-Mu secara kuat bagi setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini yang sakit akan mengalami kesembuhan Tuhan. Yang lemah imannya Tuhan akan diperkuat. Pengharapan yang baru Engkau lepaskan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Saudara silakan duduk, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi Grow Community Church. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya berdoa saudara pagi hari ini setiap saudara yang lemah, saudara akan pulang dari tempat ini. Iman saudara diperbaharui oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara yang kehilangan pengharapan, saya percaya pulang dari tempat ini, saudara akan mendapat pengharapan yang baru. Saya tahu tahun 2024 mungkin bukan tahun yang terbaik buat saudara. Saya juga tahu mungkin tahun 2024 bukan tahun yang mudah. Banyak saudara yang hadir di tempat ini, saudara mengalami pergumulan. Saudara mungkin mengalami sakit, penyakit. Mungkin banyak kehilangan di tahun ini. Tapi saudara saya berdoa biar firman yang pagi hari ini dilepaskan di tengah-tengah saudara. Membuka mata hati saudara. Melepaskan setiap selaput yang menutup hati saudara dan mata rohanimu. Sehingga saudara pulang dari tempat ini saudara akan melihat Tuhan itu baik. Rencananya sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada satupun janji-janjinya yang tidak akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan izinkan saudara saya di minggu terakhir di tahun 2024 di bulan Desember ini. Sepanjang bulan ini kita sudah berbicara, kita sudah mendengarkan tentang khotbah palungan. Ya, kalau saudara jemaat di tempat ini sepanjang minggu di bulan ini kita dengar palungan lagi dan izinkan saya menutup bulan Desember ini dengan cerita yang sama, palungan. Saya berdoa saudara nggak bosan, amin. Dan saudara sepanjang bulan hari ini kita sudah mendengar bahwa kalau Tuhan Yesus lahir di palungan, itu bukan sebuah kebetulan. Itu bukan sebuah kecelakaan, tapi memang saudara ada satu rencana Tuhan. Lewat palungan itu kita belajar kerendahan hati, kita belajar saudara simplicity, kita belajar saudara lewat palungan itu kita melihat Yesus yang adalah Raja, dia menjadi hamba untuk melayani. Amin saudara. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab Lukas pasal yang kedua saudara, kata palungan itu disebut Alkitab 3 kali. Pertama, pada waktu Yesus lahir saudara, dikatakan bahwa Yesus dibungkus kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Yang kedua setelah Yesus lahir saudara, lalu malaikat datang kepada para gembala. Lalu malaikat itu bilang, telah lahir juru selamat dan tandanya bahwa juru selamat itu berada di palungan saudara. Dan yang ketiga saudara, setelah gembala mendengar malaikat bilang palungan saudara, maka gembala itu pergi saudara menemui Yesus dan dilihatlah bahwa anak itu lahir di palungan. Kalau sampai Alkitab menuliskan 3 kali, saya percaya itu bukan cuman penting, tapi sangat penting. Amin. Nah, tapi hari ini saya ingin mengajak saudara tarik mundur tentang bagaimana Yesus saudara lahir lewat seorang wanita namanya Maria. Kita lihat saudara Lukas yang pertama ayat 26 sampai 38. Saya nggak akan baca semuanya, tapi kita akan pelan-pelan baca.
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Jadi saudara, malaikat Gabriel ini pergi menemui Maria, bukan inisiatif malaikatnya sendiri. Tapi Allah yang menyuruh. Saudara, kalau Allah yang menyuruh, maka Tuhan tahu dia nyuruh apa, betul enggak? Kita kadang-kadang kalau jadi bos, kita nyuruh, kita kadang-kadang gak tahu sepenuhnya, betul enggak saudara? Kita nyuruh kadang-kadang gue juga kagak ngerti nih apa, tapi ya udahlah saya nyuruh. Tapi kalau Tuhan nyuruh, Tuhan itu pasti tahu dia nyuruh apa. Karena Tuhan Allah yang maha tahu, amin. Dan dikatakan begini, dia pergi saudara menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea namanya Nazaret. Saudara, by the way, Nazaret itu memiliki arti tunas. Jadi saudara, itu menggenapi tentang kitab Nabi Yesaya bahwa akan lahir sebuah tunas. Jadi bayangkan saudara, saya tuh kagum banget sama Tuhan ya. Bahkan semuanya Tuhan itu secara detil itu bisa berbicara banyak dan gak ada yang kebetulan. Dan dikatakan saudara kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28 perhatikan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikatnya sopan ya saudara. Alkitab menulis masuk. Kalau saya jadi malaikat saudara, supaya terkejut kan tiba-tiba muncul. Yes, itu kan lebih keren kan saudara. Ini kan masuk gitu. Malaikatnya ternyata sopan saudara. Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kalau saudara terbaca terjemahan bahasa Inggris itu lebih bagus. Bukan engkau yang dikaruniai saudara, tetapi berbicara engkau yang mendapat favor of God. Perkenanan Tuhan saudara. Dan dikatakan begini, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu dalam bahasa Indonesia rada sopan. Saudara, terkejut mendengar perkataan itu. Tapi kalau saudara baca Alkitab terjemahan lain, Maria itu bukan terkejut. Tapi Maria itu saudara syok saudara. Maria itu saudara sampai dia itu mengalami satu yang ketakutan mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Makanya malaikat itu ngomong sama Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Coba next. Dikatakan sesungguhnya malaikat ini ngomong begini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan bersudahan. Lalu kata malaikat itu, kata Maria kepada malaikat itu, dan seterusnya. Saudara sudah sering dengar. Pada akhirnya Maria bilang begini, "Jadilah kepadaku sebab aku ini adalah hamba Tuhan." Saudara, satu hari Roh Kudus itu menggelitik hati saya. Yang saya khotbahkan ini interpretasi saya. Saudara bisa setuju, bisa enggak. Tapi izinkan saya sampaikan untuk ini menjadi berkat buat saudara. Saya tadi di awal katakan saudara bahwa palungan itu penting. Sampai Lukas 2 menuliskan kata palungan 3 kali. Tiba-tiba Roh Kudus menggelitik hati saya dengan sebuah pertanyaan. Kenapa pada waktu malaikat ngomong sama Maria, kok malaikat nggak ada ngomong gini, engkau akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus dan anak itu akan lahir di palungan. Kan palungan penting saudara. Harusnya, lagi-lagi ini interpretasi saya, harusnya mungkin saudara kalau malaikat itu ngomong saudara di palungan, mungkin akan membantu ataupun enggak, saya nggak tahu. Tiba-tiba waktu saya merenungkan ini Tuhan itu bicara. Kenapa malaikat itu gak ngomong sama Maria kalau Yesus itu akan lahir di palungan? Yang pertama adalah karena Tuhan tahu kesiapan hati Maria. Jika Maria saudara tahu sebelumnya bahwa Yesus akan lahir di tempat yang sangat sederhana seperti palungan, mungkin hal itu akan menjadi kendala buat iman Maria, saudara. Untuk dapat mempercayai apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya. Sebagai manusia biasa, Maria berpikir gini, katanya anak Allah yang besar. Kok lahirnya
di palungan. Selama beberapa minggu ini kita sudah belajar saudara. Bagaimana Maria itu takut. Dia takut apa? Belum menikah, udah hamil. Gitu kan. Lun, kalau tiba-tiba istrimu datang sebelum menikah, Lundi, aku hamil sayang. Lu main sama siapa? Roh Kudus bro. Kira-kira lu percaya enggak? Hah? Enggak, terima kasih buat juga digetok. Nanti tolong ya pulang jangan berantem ya. Ini ilustrasi. Saya yakin gak ada yang percaya, betul lah saudara. Gendeng lu, pakai roh kudus lu, udahlah jangan kelilipan deh, sorohani lah. Gitu kan. Saudara Maria aja saudara takut kenapa? Dia bergumul bagaimana dia ngomong sama Yusuf hamil pakai roh kudus. Gitu kan, roh kuda atau roh apa ini kan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, dia juga takut. Bagaimana saudara tahu selama berminggu-minggu saudara kita belajar. Maria harus menghadapi saudara hukuman sosial. Dia bisa dibunuh. Dan kalau ditambah lagi saudara, lahir di palungan. Mungkin ini interpretasi saya. Imannya Maria mungkin gak nyampe. Sehingga gini, seolah-olah Tuhan itu harus menyembunyikan di dalam kehidupan Maria. Saudara, seringkali Tuhan itu tidak membuka rencananya sepenuhnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Tahun ini saya tahu buat kami, buat saya pribadi, buat gereja ini bukan tahun yang mudah. Saudara tepuk tangan apresiasi buat Pastor Andi dan Pastor Lia. Wow saudara, kalau saudara tahu perjalanan gereja ini saudara, kalau bukan anugerah Tuhan itu tidak gampang. Saya juga tahu dan melihat banyak saudara mungkin di tempat ini sedang mengalami hal yang sama. Tidak mudah. Saudara mengalami pergumulan, tapi rasanya Tuhan itu sembunyikan. Waktu saudara mengalami masalah keuangan, saudara doa mati-matian puasa, Tuhan cuma jawab gini, aku akan jawab dirimu, permasalahanmu. Saudara yang sakit mungkin cuma mendengar, Tuhan akan sembuhkan. Tapi udah cuma segitu saudara. Caranya gimana? Nggak tahu seringkali, betul lah saudara. Gimana Tuhan menjalaninya? Nggak tahu. Karena saudara kalau mungkin Tuhan kasih tahu, kita nggak siap saudara. Makanya seringkali Tuhan itu menyembunyikan saudara dalam kehidupan kita. Kenapa seringkali Tuhan bekerja seperti itu? Bukan Tuhan itu iseng. Karena seringkali saudara itu untuk melatih iman dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan ingin kita belajar berjalan dengan iman, bukan hanya dengan melihat seluruh gambarannya sekaligus. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita saudara secara bertahap supaya kita diajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Mempercayainya bahkan ketika gambaran besar itu belum terlihat. Mempercayai Tuhan bahkan ketika sakit kita belum sembuh. Mempercayai Tuhan bahkan keuangan kita belum pulih. Mempercayai Tuhan bahkan di tahun 2025. Mungkin saudara duduk di tempat ini, saudara nggak ngerti lagi Tuhan gimana aku bisa berjalan dengan Engkau. Dan saudara seringkali kenapa Tuhan bekerja seperti itu? Yang kedua juga dia mempersiapkan hati dan karakter kita. Jika kita langsung melihat keseluruhan rencana Tuhan, seringkali bisa jadi hati kita belum siap. Atau seringkali kita belum memiliki karakter yang cukup matang untuk menanganinya. Proses bertahap ini saudara membentuk saudara dan saya agar kita siap menghadapi tanggung jawab yang berkaitan dengan yang akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali berkat yang besar belum datang saudara, mungkin hati dan karakter kita nih belum siap saudara. Makanya Tuhan perlu berikan berkat dalam hidup kita secara bertahap saudara. Mungkin seringkali Tuhan belum jawab suamimu saudara yang kabur di gondol-gondol wewe, saudara kembali ke sisimu. Karena mungkin waktu dia kembali ke sisimu, hati dan karaktermu belum siap. Hati kita mungkin belum mengampuni, sehingga waktu suamimu dikembalikan ke sisimu saudara, bisa jadi kembali hanya sebentar saudara. Tapi waktu kita belum siap,
bisa jadi dia kabur lagi. Kenapa seringkali juga Tuhan menyembunyikan saudara bekerja seperti itu? Itu mengajar kita ketaatan langkah demi langkah. Amin saudara. Tuhan kita ingin belajar kita untuk taat meskipun kita tidak memahaminya. Seringkali Tuhan bekerja kita melangkah satu, Tuhan bicara kita taat melangkah satu langkah. Tuhan bicara melangkah lagi satu langkah. Saudara ingat cerita Abraham? Waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan bilang gini, Abraham keluar. Tuhan gak ngomong tujuannya seperti apa. Betul saudara? Saudara ingat tentang bagaimana cerita Yusuf saudara? Yusuf Tuhan akan bilang, saudara Yusuf dapatkan mimpi. Betul saudara? Dia mimpi apa? Saudara-saudaranya akan menyembah. Tapi coba kalau ditambah gini. Tapi Yusuf sebelum kamu jadi orang nomor 2 masuk penjara dulu. Kira-kira bagaimana? Siap enggak? Belum tentu siap saudara. Makanya seringkali Tuhan itu seolah-olah sembunyikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa seringkali juga Tuhan lakukan itu? Supaya menghindari kita dari beban yang berlebihan. Jikalau Tuhan memberikan kita seluruh gambaran yang utuh seperti tadi saudara. Mungkin kita nggak siap saudara. Kita mungkin kewalahan atau takut oleh besarnya tanggung jawab dan tantangan yang akan dihadapi. Betul saudara? Bayangkan saudara kalau Pastor Andi dari awal tahun saudara. Dikatakan pindah ke tempat ini biayanya segitu besar saudara. Udah Tuhan bilang Pastor Andi biayanya segini em. Wah saya yakin saudara. Pastor Andi gak bisa tidur. Tapi Tuhan itu baik sih ya. Dia ngerti kemampuan kita loh. Biarin aja melangkah dulu. Satu langkah, budgetnya naik. Tuhan cukupi satu langkah lagi. Berjalan lagi, Tuhan cukupi satu langkah lagi saudara. Makanya seringkali Tuhan menyembunyikan. Tuhan apa? Tuhan ingin mengajar kita saudara supaya menghargai rencananya. Saat kita melihat potong demi potongan itu mulai menyatu, kita akan lebih menghargai keindahan dan rencana Tuhan yang sempurna. Makanya waktu saudara lihat seperti ini saudara, wow. Memang mungkin ini bukan tempat yang perfect saudara. Mungkin tempatnya lebih kecil daripada GC Hall saudara. Tapi buat saya ini tempat yang lebih baik saudara. Amin saudara. Bahkan ada beberapa jemaat waktu saya ketemu kemarin Pastor Andi, jemaatnya bilang ini, sampaikan ke Pastor Andi. Ini tempat lebih baik daripada tempat yang lama. Kenapa kita bersedih? Kita harus bersuka cita. Saudara mungkin yang saudara alami sekarang. Itu bukan yang paling perfect buat saudara. Tapi itu adalah the best yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Karena kesempurnaan itu adalah miliknya Tuhan. Tapi yang terbaik itu yang Tuhan tahu buat diri kita. Makanya saudara 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan biasa. Tuhan tahu takaran yang tepat buat hidup kita. Tuhan tahu masalah yang tepat buat saudara. Dan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan sendiri sudah menyediakan jawaban bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya undang pemain musik, boleh masuk. Dan saudara yang kedua begini. Kenapa Tuhan seolah-olah menyembunyikan palungan di dalam diri Maria? Karena saya kenal sama Lundi, gak apa-apa lah ya Lun, contoh lagi. Ingat waktu anak pertama lahir? Ingat. Gimana kalau waktu lagi hamil, tiba-tiba tuh Lundi ngomong, sayang, nanti pada waktu lahir kita kan lagi susah. Mohon maaf ya, kamu gak bisa lahir di rumah sakit yang bagus. Kamu cuma bisa lahir di bidan yang di ujung berung. Masuk ke gang belok kiri mentok. Nah, kira-kira sebagai istri gimana?
Apakah langsung menyerah? Puji Tuhan masih lahir ya di bidan. Gua nggak lahir kayak Maria gitu. Saya yakin sebagai seorang ibu yang normal, saudara, dia pasti akan lakukan berbagai cara supaya bisa berikan yang terbaik kepada anaknya. Saudara, tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya. Kalau Maria hari itu dia tahu mungkin Yesus lahir di palungan, Maria pasti akan berusaha sebagai seorang ibu. Dia bilang gini, Tuhan, aku gak minta yang muluk-muluk. Ini anak pertama loh, anak pertama. Gak perlu lahir di istana, gak perlu lahir di tempat yang mewah, tapi minimal lahirlah di tempat yang layak. Masa lahir di tempat makan, saudara. Bahkan Alkitab saudara menulis, saudara, semua tempat penginapan itu penuh. Kalau saudara dulu sebelumnya mungkin Maria tahu lahirnya itu akan di palungan, saya yakin dia udah buka aplikasi. Kalau hari ini saudara, dia pasti akan booking hotel dulu, saudara. Waktu dia ke Bethlehem, dia booking hotel, saudara. Kenapa? Karena dia tahu di palungan artinya apa? Tempatnya jelek. Dia booking hotel dulu. Dia akan nabung, lakukan berbagai cara, saudara. Supaya apa? Yesus punya tempat lahir dan layak. Dan hari ini kita baca Alkitab. Kita akan membaca Alkitab menurutnya. Maka Yesus bukan lahir di palungan, tapi Yesus lahir di hotel bintang 5 mungkin. Sehingga arti Natal berubah semuanya. Saudara, seringkali Tuhan menyembunyikan itu kenapa? Kita nih manusia suka kepinteran. Ya betul, saudara. Kita nih seringkali gak ngerti rencana Tuhan. Sehingga seringkali kita tuh selalu berusaha, dalam tanda petik bahasa saya gini, nolong Tuhan supaya rencananya digenapi. Padahal Tuhan tidak perlu ditolong. Tuhan kita Allah yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mungkin bahasa saya, saudara, Maria bisa mengacaukan rencana Tuhan. Mungkin ini bahasa saya bisa salah, saudara. Sehingga membuat rencana Tuhan tidak digenapi secara akurat. Makanya berapa banyak saudara tahun ini dibikin mentok sama Tuhan. Udah di pinggir banget gitu ya. Gak punya pilihan. Rasanya apa? Udahlah, nurut aja sama Tuhan. Melangkah satu langkah, berjalan ajalah sama Tuhan satu langkah lagi. Tapi kalau saudara lihat hari ini di penghujung tahun 2024, saudara, saya berani katakan Tuhan Yesus baik. Oleh karena itu saya perkatakan hari ini, saudara yang hadir di tempat ini, saudara sedang duduk di tempat ini. Saudara, mungkin bulan ini menjadi bulan yang terburuk buat saudara. Rasanya mungkin bulan ini saudara sedang terhimpit hidupmu. Rasanya mungkin saudara melihat tahun 2025 saudara gak punya pengharapan. Rasanya iman saudara buyar. Rasanya pengharapan saudara lenyap. Rasanya saudara udah gak berani lagi percaya sama Tuhan. Saya berdoa hari ini saudara dengar firman ini, mata rohani saudara dibukakan oleh Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan Allah yang punya rencana. Meskipun kita gak mengerti, meskipun rasanya kita gak bisa melihat Tuhan. Mungkin seperti Maria, saudara. Maria gak bisa lihat Yesus lahir di mana. Tapi dengar, apa yang tidak bisa saudara lihat, bukan berarti Tuhan tidak jalan sama saudara. Kalau saudara belum bisa lihat jawaban, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa saudara. Kalau saudara belum melihat kesembuhan, bukan berarti Tuhan berhenti buat mujizat hari ini. Tapi Tuhan akan lakukan rencananya sesuai dengan waktunya Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apapun yang kau alami hari ini tidak menentukan tahun 2025, tapi firman Tuhan yang sempurna itu yang akan menggait kita sepanjang tahun 2025. Oleh karena itu hari ini aku katakan, beranilah berharap kembali sama Tuhan. Kumpulkan iman-iman lagi yang tersisa dalam hidupmu. Dan kembali lagi bangkit, jalan sama Tuhan. Berani lagi katakan, Tuhan, ini aku gak ngerti. Tapi bersama dengan Engkau Allah yang sanggup
memegang hidupku. Meskipun jawaban doa belum datang, bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Kalau engkau belum mengalami hari ini, apapun yang kau doakan, mungkin imanmu rasanya kepepet di ujung jurang. Dengar hari ini, saya juga sedang khotbahin diri saya. Di akhir tahun ini, mari kita finishing strong. Kalau Tuhan sembunyikan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Bahkan saya tuh kagum loh sama Tuhan. Bahkan waktu kita pindah di tempat ini, bisa-bisanya ada orang ngarangin lagu ini. Betul lah saudara. Tuhan bahkan udah tahu setiap detil. Engkau Tuhan yang beracara, Yesusku ikut Tuhan, mengikutimu bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja. Mari bangkit berdiri, nyanyikan ini sebagai nyanyian iman. Saudara yang putus pengharapan, saudara yang kehilangan iman di akhir tahun ini, katakan ini, doakan ini. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam. Mari katakan